sepertinya di kiri kanan tuh bayang-bayang maut, sepertinya semuanya Wow. kegelapan. Itu yang aku alami. Tapi di titik-titik itu aku selalu merasa Tuhan itu hadir, melihat bahwa Tuhan masih ada dan masih ada harapan. Aduh, aku mau nangis. Welcome to Kingdom News Network. Saatnya Suara Asli bersinar. Bersama saya Riksi dan teman saya Florencia dalam program My Story His Glory. Oke, baik teman-teman, seperti teman-teman tahu bahwa saya punya teman Olen sudah mengalami kanker ya. Dan sudah menjalani kemo yang keberapa Olen? 6, Yang ke-6 dan nanti akan menjalani lagi ke yang ke-7. 7. Oke, Olen boleh cerita sedikit nggak pengalaman kemo ke-6 Olen selama beberapa minggu lalu ya? Beberapa bulan yang lalu. Bagaimana Olen? Oke, jadi saya sudah selesai menjalani kemoterapi selama 6 kali. Dan setiap kali ke rumah sakit itu pasti nginap 5 hari. 5 hari? Ya, 5 hari. Dan puji Tuhan tinggal 1 kali lagi saya akan menyelesaikan kemoterapi. Tinggal 1 kali lagi? Iya. Terus bagaimana pengalaman Olen selama 5 hari, apa yang Olen rasakan sepanjang 5 hari di kemo yang ke-6 kemarin ya? Bagaimana perasaan Olen? Memang tidak mudah ya, butuh yang namanya perjuangan juga ya, karena itu kemo kan berbicara tentang bagaimana cairan itu masuk ke dalam tubuh kita, dan cairan itu sangat-sangat keras ya. Jadi sangat-sangat butuh perjuangan untuk melewatinya ya. Karena ketika cairan itu masuk, sel-sel baik pun kita juga sama-sama dimatikan gitu. Jadi ada efek-efeknya yang terjadi. Bisa juga terkadang kan kita berpikir, saya juga ya secara pribadi, aduh mungkin ya, dan bisa nggak ya aku melewati itu. Katanya Olen sempat dijadikan duta di dalam rumah sakit tempat Olen melakukan kemoterapi, ya gitu. Duta apa ini? Duta paling semangat. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaan Kak Riksi, supaya orang-orang di luar sana tahu, apakah kemo itu adalah sesuatu hal yang betul-betul menyakitkan atau sesuatu hal yang membuat kita lemah atau bagaimana? Soalnya sepanjang lihat story Olen atau apapun tentang Olen, di situ ada banyak hal yang kita ketemu, yaitu sukacita dan lain sebagai hal. Perlu Olen bagaimana? Memang ya, secara fisik pasti kita lemah. Tapi ketika saya melewati itu, satu hal yang membuat saya bersukacita sebenarnya itu karena ada damai sejahtera. Ya, sekalipun ya di kiri kanan waktu itu ya di rumah sakit itu orang-orang sepertinya melihat mereka terbaring, melihat diri mereka kena kanker, melihat diri mereka harus menjalani kemoterapi, itu membuat orang kan mengalami mungkin keputusasaan gitu. Iya, down. Mereka merasa terpuruk, mereka merasa itu adalah akhir mungkin dari semuanya ya kan. Kalau bilang kanker pasti orang tuh berpikir mati gitu kan. Orang pasti berpikir seperti itu. Ya, tapi itu yang saya hidupi adalah itu mungkin perkataan dunia ya. Ya. Jadi kalau Olen menanggapi sendiri apa? Jadi aku tanggapi adalah kalau anak Tuhan, maksudku adalah kalau Tuhan itu bersama dengan kita jadi berbeda. Iya, jadi ketika kalau kayak Kariksi bilang tadi, aku ke rumah sakit, ada saat-saat dimana justru aku mendoakan orang, aku memberi, walaupun ya dalam kelemahan sekalipun. Iya, walaupun aku cuman kasih senyum, walaupun aku cuma kayak pegang tangan mereka, itu sudah mereka bisa merasakan bahwa wah ternyata aku enggak sendiri. Ya. Wow. Ada satu damai sejahtera yang nggak bisa saya dapatkan dari dunia, yang ya itu yang menguatkan aku sampai hari ini. Walaupun dalam Olen keadaan sakit, ada nggak satu pengalaman atau satu orang yang berkesan buat Olen ketika Olen ada di rumah sakit waktu menjalani kemoterapi?
wow, sebenarnya orang-orang itu pasti semuanya Semua berkesan berkesan. ya. Karena kenapa berkesan? Karena mereka tuh berjuang Sama-sama berjuang berjuang ya. sama-sama gitu. Ya, Apa ya? Yang aku ingat itu waktu ada seorang ibu, ya aku nggak percaya ya. Dia kan, aku waktu diperiksa di Penang waktu itu sudah menyebar ke otak kan. Dan waktu itu aku bertemu seorang ibu yang dia mengalami kanker yang apa namanya, berbeda, bukan nggak sama, tapi itu sudah menyebar ke otak dan Ya. dia mengalami kebutaan. Di situ aku melihat, wow, aku di apa ya, di posisi itu mungkin aku sudah seperti ibu Ya. itu ya, karena aku juga sudah menyebar ke otak. sama-sama nih. Iya. Ini. Tapi di posisi itu ibu, apa ya, Tuhan ingatkan juga ke aku. Itulah maksudnya, bukan berarti ibu itu juga nggak ini ya, tapi aku belajar bersyukur bahwa Tuhan masih beri aku mata. Jadi setiap orang yang aku temui itu aku belajar banyak hal sebenarnya. Banyak belajar. Ada juga, kalau mau cerita ya, ada juga anak kecil yang masuk sama-sama. Wah, anak kecil juga. Sampai anak kecil juga ada ya? Iya, anak Umur kecil berapa tahun? 2 tahun. Iya, dia juga mengalami tumor yang pernah sekamar dengan aku. Ini Kak Reksi mau tanya lagi nih Olen. Mohon maaf sebelumnya. Kan secara medis artinya Olen belum sembuh. Iya. Belum sembuh secara medis ya, karena masih melakukan nanti kemo yang ke-7 yang dimana akan dijalani minggu depan mungkin atau 2 minggu depan. Nah, pertanyaan Kak Reksi, apa titik terendah Olen ketika Olen mengalami sakit yang sampai saat ini Olen alami? Titik terendah ya. Kalau bilang titik terendah Dalam pasti nih. ya. Iya, sangat Dalam dalam ini pertanyaannya. Ya, Riksi sudah mau Banyak orang pasti nggak mampu. Nah, titik terendah Iya, Kak Reksi mendengar titik karena, terendah Olen. Tuhan izinkan aku ada di titik-titik terendah itu untuk melihat bahwa Tuhan masih ada dan masih ada harapan. Aduh, aku nangis. Nah, beberapa kali di rumah sakit kadang kita itu di bawah Tuhan, mengalami kesendirian dengan Tuhan. Yang aku bilang ini seperti kita sendiri dengan Tuhan. Mungkin ya karena orang-orang terkadang kan cuma mendengar, tapi yang mengalami, Nggak merasakan apa yang yang Olen merasakan, kayak gitu. iya gitu ya. Itu banyak sebenarnya, tapi yang sempat aku mengalami titik terendah itu waktu sebelum kemo sebenarnya. Tapi kemo juga ada banyak hal sebenarnya, tapi yang paling berkesan ya, waktu aku mual muntah itu, aku harus mengkonsumsi obat nyeri untuk mengatasi sakit kepala kan. Dan obat itu sudah banyak yang masuk dan aku waktu itu gak sempat makan banyak. Jadi obat itu yang membuat apa ya, sempat drop. Efeknya Iya, sampai drop. sempat drop. Ya. Dan aku merasa itu adalah sudah apa ya, aku ingin sekali untuk menyerah. Karena itu sudah seperti apa ya, titik paling terendah yang aku bilangnya, aku sudah rasanya mau berjuang lagi, itu sudah kayak nggak ada kekuatan Sakit. gitu. Aku merasa ya waktu itu benar-benar titik paling terendah. Tapi satu hal, waktu saya ada di titik seperti itu, diantar ke rumah sakit kan, di tempat tidur, sepertinya di kiri kanan itu bayang-bayang maut, sepertinya semuanya kegelapan. Itu yang aku alami. Tapi di titik-titik itu aku selalu merasa Tuhan itu hadir. Waktu aku tidur, dia datang. Terus maksudku, dia datang dengan membawa sebuah pengharapan, dia membawa sebuah damai, dan Roh Kudus itu selalu hadir di hati untuk bilang bahwa aku bisa untuk melewati itu. Jangan menyerah. Ya. Jadi Olen sendiri merasakan bahwa di titik terendah Olen sekalipun, di situ ada sesuatu hal yang dimana Tuhan selalu ada untuk Olen sampai titik terendah. Nah Olen, apa yang membuat Olen survive sampai saat ini? Kan banyak orang nih begini, banyak orang yang di luar sana ketika dalam masalah kecil pun, nah Olen mengalami kanker yang dimana stadium akhir. Banyak orang di luar sana yang mendapat masalah, mereka kehilangan harapan, mereka mempertanyakan Tuhan, menyalahkan Tuhan, sampai ngotot sama Tuhan. Tapi hari ini saya mendengar apa yang membuat Olen survive
ketika Olen mengalami hal yang dimana menurut manusia ini hal yang wow, sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Ya. Apa yang membuat Olen survive? Yang membuat aku mau dan pengen untuk tetap berjuang itu adalah setiap perkataan Tuhan. Karena begini, kita berjuang itu ada di posisi di mana kita akan mendengarkan suara-suara yang di luar daripada yang lain juga. Ya. Suara kenyataan. Ya, suara-suara yang membuat nggak usah lah berjuang lagi. Itu suara-suara yang bahkan di sekeliling kita terkadang kalau aku berjuang kan, wah orang-orang ini sudah mulai kehilangan harapan di kiri kanan gitu. Bagaimana aku tuh mau melawan dan berjuang untuk aku harus tetap memiliki pengharapan di titik-titik seperti itu. Sebenarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu meneguhkan sebelum aku melangkah. Yes, amen. Yes. Ya. Jadi firman Tuhan itu kan berbicara juga kebenaran. Ya. Kenyataannya memang seperti itu, Kareksi. Ya. Keadaannya seperti itu. Tapi kebenaran yang Tuhan bilang itu berbeda ya. Itu yang membuat aku kuat. Jadi contoh divonis dokter seperti ini. Tapi firman Tuhan bilang aku firman Tuhan itu selalu meneguhkan, yang membuat sebuah kehidupan dalam hidup aku, tentang pengharapan, tentang damai sejahtera, itu semua kan dalam firman Tuhan. Bahkan sebuah kesaksian teman-teman boleh lihat, bahkan betul firman Tuhan yang seperti Olen bilang, sehelai di rambut pun tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Di dalam kemo yang sudah ke-6 ya, kita boleh lihat sama-sama Olen tidak mengalami kerontokan rambut, bahkan sampai kebotakan. Itu hal yang luar biasa. Satu hal yang dimana betul-betul firman Tuhan yang betul Olen pegang buat Olen survive sampai saat ini. Gitu. Satu pertanyaan lagi Olen buat Olen yang Kareksi mau tahu lebih dalam. Apa yang membuat Olen kuat sampai saat ini? Yang membuat aku kuat ya sebenarnya begitu banyak ya, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat aku bisa kuat gitu. Kadang kan orang mulai kehilangan pengharapan, mulai kehilangan harapan, ya sebuah pengharapan karena mereka tidak melihat bahwa Tuhan itu mengasihi mereka walaupun dalam titik terendah. Dalam titik terendah. Bahwa Tuhan tuh ada di titik-titik terburukmu gitu. Kadang kan orang berpikir bahwa ya sudahlah hidup saya seperti ini, Tuhan nggak sertai aku lagi. Ya aku alami ya, selama aku kemo pertama sampai kemo ke-6 adalah yang buat aku kuat penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dimana kalau Tuhan hadir, Tuhan ada, pasti kita mampu melewati itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Istilahnya seperti tanganku dipegang sama Tuhan yang membuat aku bisa kuat dan berdiri sampai hari ini. Dan itu menjadi harapan. Ya, dan itu menjadi sebuah harapan. Karena ketika kita masih punya harapan, Kareksi, aku percaya bahwa masih akan ada kesempatan-kesempatan kita melihat hal-hal yang baik. Even semua hal itu hilang dalam kehidupan kita. Isinya di depan mata kita itu melihat bahwa aku nih kanker. Aku harus menjalani kemoterapi. Aku harus menjalani yang namanya disuntik berkali-kali. Bahkan tangannya ini ada tanda hitam karena cairannya keras masuk. Dan aku harus melewati begitu banyak pengobatan. Ya kan? Itu bukan hal yang mudah. Tapi harapan, ketika kita masih punya harapan, Kareksi, kita menghidupi pengharapan itu sehingga kita bisa kuat melewati semuanya. Jadi harapan menjadi patokan untuk Olen sampai bertahan sampai saat ini. Luar biasa. Mungkin ada hal yang lain kayak kemarin sempat lihat dari sosial media ya, lihat Olen ada sempat setelah menjalani kemo yang ke-6, Olen sempat melakukan misi ya. Misi itu tujuan Olen apa? Kan masih dalam keadaan yang dimana pemulihan gitu. Aku sampai sebenarnya nggak percaya ya Kareksi. Iya. Kesaksian oke. Iya, tapi nggak percaya kalau aku masih hidup sebenarnya. Yang waktu misi itu kita misi ke Tulung Agung ya. Itu adalah sebuah kesempatan di mana aku didorong untuk bersaksi.
Karena kenapa? Aku sadar bahwa ternyata aku melewati itu, ini tujuannya Tuhan. Ya. Ya, ternyata ketika aku melewati itu, ternyata tujuannya Tuhan ini. Waktu aku ikut misi, sampai aku bersyukurnya tuh sangat-sangat melimpah karena Tuhan, aku masih hidup dan aku masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan waktu di misi itu aku melihat ternyata ada orang-orang yang mungkin pada saat itu anak-anak muda yang mungkin mereka mengalami juga titik terendah, dan ketika aku di bawah Tuhan bisa melewati itu, tujuan Tuhan kuatkan mereka, kasih pengharapan itu. Kalau kamu punya harapan, kamu kasih dan bagikan itu ke orang-orang yang ada di sana. Bahkan ketika aku bisa berdiri, Kak Riksi, itu juga aku melihat kayak ini bukan aku, tapi inilah Tuhan gitu. Ya, inilah pertolongan Tuhan, inilah tujuan Tuhan sebenarnya gitu. Ketika kita punya harapan, kita bisa bagikan ke orang-orang. Supaya mereka juga bisa meyakinkan kalau masih ada harapan. Masih ada harapan. Jadi teman-teman, kayak akhir-akhir ini teman-teman banyak anak-anak muda yang seperti yang kita lihat kemarin sempat Olen juga ke misi, tanpa kita sadari, dan teman-teman mungkin di luar sana yang sudah kehilangan harapan lewat setiap hal yang teman-teman alami di dalam keluarga atau di dalam kayak contoh hal yang Olen alami. Itu terkadang orang sudah banyak yang di mana kehilangan harapan, tidak lagi percaya pada apa yang namanya agama, tidak percaya dengan apa yang namanya firman, tidak percaya kalau segala sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tanpa seizin Tuhan. Nah gitu. Dan banyak sekali orang-orang di luar sana yang sekarang kehilangan harapan kayak gitu. Dan itu sangat banyak sekali. Makanya teman-teman di luar sana jangan pernah kehilangan harapan. Semua hal boleh hilang, semua hal boleh datang dan pergi, tetapi satu hal, jangan pernah teman-teman di luar sana kehilangan harapan. Seperti Olen yang dimana tetap menaruh harapannya kepada apa yang Olen percayai. Wow, mantap sekali. Sekalipun gak mudah ya untuk melewati itu. Keren. Itulah kekuatan harapannya. Sekarang aku pengen tahu nih tentang Kak Riksi. Pasti juga Kak Riksi mengalami yang namanya titik terendah ya. Hari ini Kak Riksi bisa membagikan harapan, tapi sebenarnya pasti Kak Riksi melewati yang namanya titik-titik mau memulai kehilangan harapan, rasanya ingin menyerah ya. Tapi hari ini bisa membagikan buat yang menonton bahwa masih ada harapan, dan kita mau dengar cerita dari Kak Riksi. Jadi kayak teman-teman tadi saya bilang, memang namanya harapan itu adalah satu hal yang dimana harus selalu ada bagi setiap orang di luar sana. Ketika kita udah nggak ada harapan, semuanya akan hilang. Saya juga pernah mengalami dimana ini beda lagi, Olen. Oh, ini ceritanya beda lagi. Saya hampir kehilangan harapan. Dan ketika kehilangan harapan, saya hampir kehilangan semuanya. Saya hampir istilahnya udah gak mau percaya sama siapa-siapa lagi. Rasa-rasanya kayak mau bunuh diri ketika orang kehilangan harapan kayak gitu. Itu banyak masalah yang terjadi dalam masa muda, banyak hal yang terjadi, banyak dimana banyak yang membuat kayak dimana rasa-rasa kayak mau pengen menyerah gitu. Tapi saya bersyukur di situ saya punya komunitas. Ini hal yang penting. Ketika kita mulai kehilangan harapan, yang kita cari adalah komunitas. Di situ saya bersyukur sekali, Olen. Itu luar biasa. Kak Riksi udah kehilangan harapan, itu larinya tuh ke laut. Larinya ke laut. Itu pikirannya udah ambur-adur. Tapi yang Kak Riksi bersyukur sekali waktu lari ke sana, di situ ada satu teman yang datang dia ngomong begini, Kak, sekalipun semua hal ini jalan tertutup, dalam masalah kakak jalan tertutup, percaya ada satu jalan, ada satu titik yang akan terbuka, yang sedang terbuka. Gak selama semua halnya itu tertutup. Percaya pada keajaiban. Ada satu hal yang dimana Tuhan buka, satu space yang dimana itu adalah satu harapan yang ada untuk kakak. Saya itu masih tetap nyolot. Saya bilang gak ada, jalan udah tertutup, tidak ada Tuhan.
Tapi bersyukur dari kejadian itu, saya percaya dan saya bersyukur ada teman saya waktu itu, teman saya, dan terakhir bersyukur saya percaya dia, dan di situ membuat apa ya, pengharapan dari diri saya, percaya akan Tuhan, kalau Tuhan tetap menyertai itu ada, bangkit lagi. Dan bersyukur sampai hari ini saya masih ada, dan puji Tuhan saya juga bisa melayani, bisa ikut misi kemarin gitu sama Wow, iya. Kita bisa menjadi sama-sama berkat bagi teman-teman di luar sana. Bisa, satu hal yang luar biasa, dari kita yang pernah kehilangan harapan dan percaya akan pengharapan, dan dari situ bersyukurnya sampai saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi pengharapan bagi orang lain di luar sana. Iya. Itu yang satu hal yang bersyukur. Jadi itu pengalaman di mana apa ya, titik terendah Titik Kak terendah Riksi. sampai mau bunuh diri. Wow. Ya, Tapi di titik-titik seperti itu harapan itu datang. harapan. Dan ternyata ketika kita hidup masih ada harapan. Masih ada Kak Riksi. harapan. Pentingnya hidup kita masih Ya. ada harapan. Jadi buat teman-teman di luar sana, apa yang dialami Olen adalah satu hal yang mungkin berat bagi setiap orang, dan bisa-bisa orang menolaknya, bahkan gak menerimanya, bahkan mempertanyakan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi satu pesan dari Olen, jangan pernah kehilangan harapan. Ya. Jangan pernah kehilangan harapan, begitupun dari saya, jangan pernah teman-teman kehilangan harapan. Buat teman-teman yang di luar sana yang nantinya akan nonton podcast ini, jangan pernah kehilangan harapan. Ya, khususnya kita bagikan buat anak-anak muda karena kita Anak-anak juga muda, adalah kita anak-anak yang muda. pernah kehilangan harapan. Ya. Hampir. Di masa muda kita mengalami titik-titik terendah, tapi satu hal ketika kita berjalan dengan Tuhan ya, Ya. kita melihat ternyata ada harapan, dan harapan harapan. itu di dalam Tuhan gitu. Dan ini faktanya, ketika kita mengalami hal demikian di masa terpuruk atau Iya. seperti tadi Olen bilang titik terendah, percayalah kadang-kadang orang terdekat kita tidak bisa menolong kita. Ya, Orang terdekat kita tidak bisa menjadi mungkin mengerti. Ya. akan apa yang kita alami. Tetapi itu pengharapan yang kita percayai yang bisa membuat kita kuat. Ya. Nah itu kita nggak tahu Tuhan pakai siapa, media siapa yang akan Ya. Tuhan pakai untuk membuat kita percaya lagi kalau masih ada harapan. Entah YouTube kah, entah podcast kah, entah teman kah, atau siapapun Tuhan akan pakai segala Kak cara. Riksi, itu namanya pentingnya kita ada di komunitas ya, Nah, komunitas dan tempat di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa apa namanya, Bisa berbagi lah mungkin. iya bisa berbagi. Kita mungkin ada di titik terendah, tapi ketika kita ada di komunitas, kita bisa dikuatkan kembali. Ya. Iya, kita melihat teman-teman kita juga berjuang sama-sama, kita Ya. saling memberi semangat gitu Ya. ya. Teman-teman, dunia lagi hilang dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala hal yang dialami. Tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Pesan dari Iya. saya, Riksi, jangan pernah teman-teman kehilangan harapan. Bergabunglah dengan komunitas yang bisa membuat teman-teman kuat. Jangan pernah abaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Saya percaya bahwa teman-teman hidup sampai saat ini ada maksud dan tujuan Tuhan. Iya. Jangan sampai teman-teman lari dari apa yang Tuhan rencanakan. Iya. Mungkin dari Colin ada Oke, pesan Kak. buat teman-teman. Kalau pesan dari aku, selalu ingat bahwa setiap kejadian dalam hidup kita adalah dahsyat dan ajaib. Ya, amin. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, jangan pernah menyerah, Ya. tetap berjuang, dan tetap percaya bahwa di titik-titik terendahmu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Amin. kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan untuk generasi muda khususnya ya, Ya. tetap jadi berkat Amin, amin, dalam amin. segala apapun yang Tuhan mau ya dalam hidupmu. Biarkan itu terjadi sehingga dunia ini membutuhkan kita, anak-anak Yes. muda yang bangkit untuk beri pengharapan. Amin. Jangan pernah menyerah karena Tuhan itu adalah setia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Dan satu hal lagi teman-teman, jangan pernah ragukan dengan apa yang teman-teman alami sekarang. Karena seperti Olen dan saya, ketika kita sudah melewati itu, kita bisa menjadi berkat Ya. bagi teman-teman yang di luar sana. Teman-teman juga mungkin saat ini Tuhan izinkan untuk teman-teman boleh menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Ya. Karena saat ini dunia sedang memerlukan yang namanya
pengharapan. Kami bersyukur bisa berbagi bersama teman-teman. Terima kasih Olen buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Kak Rizky. Dipakai secara luar biasa. Amin. Dan biarlah kemo yang ke-7 sama-sama saya berdoa. Biarlah Olen bisa melewatinya dan biarlah yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan boleh terjadi atas Olen. Dan biarlah dalam jenjang waktu ini dan waktu yang Tuhan masih izinkan kita untuk bisa masih ada, biarlah kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke teman-teman, izinkan kita berdoa buat teman-teman yang di luar sana. Bagi setiap teman-teman yang mungkin hari ini kehilangan harapan atau nonton podcast ini, biarlah teman-teman boleh diberkati Tuhan dan boleh berpengharapan kepada Tuhan. Nanti Kakak Olen berdoa. Oke, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh menyuarakan suara kebenaran. Kami percaya selalu ada harapan. Kami percaya bahwa setiap kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami percaya Tuhan masih punya rencana yang indah buat kami. Dan kami berdoa setiap pengalaman, setiap cerita hidup kami bersama dengan Tuhan bisa membawa pengharapan bagi orang-orang di luar sana. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menonton video ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pengharapan Tuhan taruh dalam setiap hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan dijauhkan dari setiap roh mau bunuh diri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa di titik-titik terendah mereka Tuhan Engkau pegang terus tangan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan perkataan-perkataan yang daripada Tuhan saja yang mereka percaya. Bahkan khususnya generasi muda kami berdoa Tuhan hari ini biar mereka boleh bangkit Tuhan untuk membawa pengharapan bagi dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja sekalipun Tuhan kami tidak bisa melihat karena jarak dan jarak Tuhan yang kami mengadakan podcast ini tidak bersama-sama dengan orang-orang yang menonton, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang sama yang bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa biarlah Tuhan pengharapan itu akan tetap terus ada dalam setiap kehidupan kami, kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami selesaikan podcast hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Olen, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di program bahkan podcast kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.